Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu dengan berterima kasih untuk kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, kebaikan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga berterima kasih kebaikan-Mu Bapa yang masih beri kesempatan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan firman pada saat ini. Tolonglah kami Bapa, supaya kami boleh mengerti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan satu subjudul tema yang mengatakan kepahitan menjadi berkat. Baik, untuk fondasi firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita buka kitab kita dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 27 dan 28. Kejadian 37 ayat 27 dan 28 yang berbunyi demikian. Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kepahitan tidak lepas dari namanya berbicara tentang masa lalu. Ketika kita mengalami masa lalu yang begitu tidak mengenakan dalam kehidupan kita, kita tampung dalam hati kita, lama-kelamaan masa lalu yang kita tampung itu akan menjadi sebuah kepahitan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mengenal pribadi Yesus Kristus dalam kehidupan saya terus berpikir tentang kehidupan saya. Apakah kepahitan saya alami bisa menjadi berkat kehidupan masa depan saya yang akan mendatang? Atau sebaliknya, kepahitan yang saya alami ini akan terus menjadi kepahitan yang bisa mendatangkan malapetaka dalam kehidupan saya. Malapetaka yang diartikan dalam kehidupan saya adalah malapetaka yang tidak akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan saya akan terus dalam kehidupan dalam kepahitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang konselor yang pernah berkata kepada saya, kepahitan itu ketika kita ibaratkan dengan duri yang menancap bagian tubuh kita, akan menjadi sakit. Tetapi apabila kita tidak mencabut duri dan tubuh kita, duri itu akan membuat bagian tubuh kita menjadi memar dan kelamaan-kelamaan akan menjadi infeksi. Infeksi ini kelamaan-kelamaan akan menyerang di bagian tubuh kita yang lainnya, sehingga tubuh kita yang lainnya yang tadinya baik-baik saja, lama-kelamaan akan menjadi terasa sakit karena adanya infeksi dari duri yang bertanjak tubuh kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita mencabut duri yang ada di bagian tubuh kita, pada waktu itu akan merasa sakit ketika kita mencabutnya. Tapi dari rasa cabut ini akan berefek samping, yaitu pemulihan. Infeksi, memar, dan kelama-lamaan tubuh kita tidak akan merasa sakit. Begitu juga dengan kepahitan. Ketika kita menampung semua kepahitan ini, lama-kelamaan akan membusuk dalam kehidupan kita, membawa infeksi dalam hati kita, sehingga kita sering menjadi orang yang sakit hati, menjadi orang yang iri hati, karena hati kita sudah dipenuhi namanya infeksi kepahitan. Tetapi apabila kita perlahan-lahan mencabut kepahitan dalam kehidupan kita, meminta pertolongan dari Tuhan, maka kepahitan yang dulunya kita berpikir tidak akan bisa menjadi berkat untuk masa depan kita yang akan mendatang. Tetapi kita berpikir dulunya sebelum mengenal Yesus, kepahitan ini akan membawa kita untuk datang ke malapetaka.
Tetapi ketika kita menerima Yesus, membiarkan Yesus untuk bersama dengan kita memulihkan kepahitan dalam hati kita, maka perlahan-lahan kepahitan ini akan menjadi sembuh, dan kepahitan ini sebenarnya akan menjadi kekuatan untuk kita di akan masa yang akan mendatang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf dikatakan dalam Kejadian pasal 37, sebelum ia dijual, saudara-saudaranya telah bermufakat untuk membunuh dia. Hal yang tidak mengenakan yang Yusuf alami. Tetapi Yusuf memilih mengampuni. Yusuf memilih memaafkan. Dia diangkat derajatnya oleh Tuhan. Ketika Yusuf dikasihi oleh bapaknya, dia ditolak oleh saudaranya. Ketika Yusuf dicintai oleh bapaknya, dia dibenci oleh saudaranya. Sehingga pada akhirnya Yusuf dijual. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang Yusuf alami saat ini adalah proses yang tidak mengenakan, tetapi Yusuf memilih jalan untuk tidak menyimpan namanya kepahitan berlarut lama, tetapi Yusuf memilih jalan untuk memaafkan, mengampuni, bahkan dalam kepahitan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Begitu juga dengan sebaliknya kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuang namanya kepahitan dalam hati kita, supaya iblis tidak dapat menerkam kepahitan yang ada dalam tubuh kita. Karena iblis adalah kerjanya yaitu menerkam bagian yang sakit dalam hati kita. Karena iblis mengetahui titik lemah kita dan akan terus menyerang kepahitan ini dan membuat diri kita jauh daripada Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, marilah kita buang kepahitan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus membuang kepahitan ini dengan cara yaitu hidup dalam kasih karunia Allah. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 ini. Ketika kita membuang kepahitan kita bersama Tuhan, membiarkan Tuhan yang akan memulihkan kita. Kita harus namanya hidup dalam kasih karunia Allah. Nama juga hidup dalam kasih karunia Allah, maka kita harus mengampuni dan memaafi orang-orang yang telah menyakiti kita dan menerima akan masa lalu yang menyakiti hati kita dan melepaskan kepahitan dalam kehidupan kita. Supaya hal ini akan berguna menjadikan masa depan ketika kita menjadikan kepahitan selalu kita menjadi berkat. Dan sebagai hal ini kita tutup dengan Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 yang dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sangat jelas sekali dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 ini. Marilah kita saling mengampuni dan hidup dalam kasih karunia Allah. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Begitupun juga kita mengampuni akan masa lalu kita dan mengampuni kepahitan, menerima kepahitan, dan biarlah kepahitan ini kita lepas bersama dengan Tuhan, supaya kepahitan ini bisa menjadi berkat kita yang akan masa mendatang. Karena saya yakin percaya, ketika kita melepaskan kepahitan bersama Tuhan, maka kepahitan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita yang akan mendatang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang tak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan-Mu yang penuh singkat ini, Bapa. Biar renungan-Mu Tuhan boleh kami simpan dalam kehidupan kami dan boleh kami aplikasikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini.
Biarlah bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita.